Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-37 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemudian bab berikutnya masih pembahasan nikah. Kata beliau babu walayatin nikah, babu wilayatin nikah. Bab wilayah nikah. Diperbaiki harokatnya itu ya. Wilayah kalau berkaitan dengan penguasaan itu wilayah. Kalau berkaitan dengan perwalian, wali Allah, kecintaan, itu dibaca walaya. Kata beliau babu wilayatin nikah. Bab tentang perwalian nikah. Di dalam bab ini ada 7 pembahasan yang disebut atau yang kita garis bawahi. Yang pertama, tidak nikah kecuali dengan wali. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ini berdasarkan hadis yang telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari riwayat beberapa orang sahabat. Nabi bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan juga di dalam hadits Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil, nikahnya adalah batil. Ya. Berdasarkan hadis tersebut, jumhurul ulama berpendapat tentang disyaratkannya wali di dalam nikah. Kapan tidak ada wali perempuan di dalam nikah tersebut, maka akad nikahnya adalah hal yang dianggap batil. Dibangun di atas hal ini, tidak syah pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali. Iya. Kemudian wali itu siapa? Wali itu adalah keluarga yang terdekat dari si perempuan, dari pihak asabahnya. Keluarga terdekat perempuan dari asabahnya. Dan tentunya akan tampak bahwa kalau dikatakan dia wali dari pihak ashabah, maka ini hanya berkaitan dengan laki-laki saja. Dan kita akan sebutkan syarat-syarat perwalian. Baik, jadi sekali lagi tidak ada nikah kecuali dengan apa? Kecuali dengan wali. Dan ini juga dipahami dari ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan kaum musyrikin sampai mereka beriman. Iya. Khitab tidak ditujukan kepada perempuan itu sendiri. Jangan kalian wahai perempuan menikahi kaum musyrikin, tapi ditujukan kepada siapa? Kepada wali-walinya. Jangan kalian wahai wali-wali menikahkan anak-anak perempuan kalian, menikahkan mahram atau para perempuan kalian dengan kaum musyrikin. Nah, itu bahasanya tungkihu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun." Apabila kalian mentalak para perempuan lalu mereka sudah mencapai sudah selesai masa iddahnya, fala ta'dhuluhunna, jangan kalian melarang para perempuan itu ayyankihna azwajahunna, untuk menikahi
suami-suami mereka. Sini dalam ayat fala ta'dhuluhunna, kitab pembicaraan ditujukan kepada wali perempuan, tidak ditujukan kepada siapa? Kepada perempuan. Iya. Demikian pula firman Allah wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah ayama. Bukan ayamanya disuruh nikah sendiri, tapi diperintah kepada wali-walinya, kepada tuan-tuannya untuk menikahkan siapa yang berada di bawah wilayah perwaliannya. Baik. Demikian pula di masalah pernikahan budak dikatakan tankihuhunna biidni ahlihinna. Maka nikahilah mereka dengan izin ahlihinna, dengan izin keluarga mereka. Jadi sandarkan semuanya kepada walinya, tidak disandarkan kepada seperempuan tersebut. Nah, karena itu hadits ini la nikah illa bi wali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ini adalah hadits yang sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu disyaratkan, ya, di dalam pernikahan perempuan atau di dalam keabsahan pernikahan disyaratkan perwalian. Harus ada walinya. Ya, dan wali yang dianggap syah itu adalah wali yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, sempurna keahliannya. Iya. Dalam artian walinya adalah seorang yang balik, akil, waras, dan seorang yang bebas. Karena itu anak kecil, ya, tidak diterima perwaliannya. Demikian pula orang yang tidak waras. Demikian pula orang yang lemah akalnya. Orang yang mabuk. Ya, dan semisal dengan itu, ini semuanya tidak diterima perwaliannya karena tidak sempurna keahliannya. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan ada kesamaan agama antara wali dan orang yang dia pegang wilayah perwaliannya. Harus ada kesamaan agamanya. Nah, baik. Karena itu seorang perempuan muslimah tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya yang kafir. Tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya yang kafir. Ya, tapi apakah ayah yang muslim boleh menikahkan anak perempuannya yang kafir? Ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Yang benarnya boleh saja kalau memang hal tersebut dari sisi keabsahan dihitung sebagai hal yang sah. Kemudian syarat yang ketiga dalam perwalian, disyaratkan wali itu laki-laki. Disyaratkan wali adalah laki-laki. Nah, baik. Karena wali itu dari ashabah dan mereka dari pihak laki-laki. Karena itu tidak syah perwalian perempuan yang berasal dari pihak ibunya. Yang berasal dari pihak ibunya. Apakah itu kakek tapi dari ayahnya ibu, atau itu adalah paman tapi dari saudara laki-lakinya ibu, atau dia adalah semua wali yang berkaitan dengan siapa? Pihak ibu, atau semua laki-laki yang berkaitan dengan pihak ibu tidak diterima di dalam perwalian. Tapi yang dimaksud adalah laki-laki dari pihak siapa? Pihak ashabah. Nah, dari ashabah si perempuan. Kemudian yang keempat disyaratkan pada wali ini al-adalah, syaratkan keadilan. Iya. Dan ini pensyaratan adalah pensyaratan yang berkaitan dengan keadilan yang cukup bagi si perempuan untuk dengannya ia dipercayakan untuk dinikahkan. Ya, sebab keadilan kalau dibatasi, misalnya dia adil harus selamat dari segala kefasikan, segala jenis dosa misalnya yang terus-menerus dia lakukan dari dosa kecil. Nah, maka ini sulit terwujud, apalagi di masa sekarang ini. Misalnya banyak dari wali perempuan yang kadang merokok, potong jenggot, dan seterusnya. Dan ini dari bentuk-bentuk kefasikan. Kalau dikatakan mereka tidak adalah karena hal tersebut, maka tidak boleh menikahkan. Tidak boleh menikahkan. Tapi keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang dengannya seorang wali itu sudah dianggap dipercaya tentang amanah menikahkan
orang yang perwaliannya di bawah tangannya. Ya. Sebab seorang ayah misalnya, ya walaupun dia misalnya fasik, dia minum khamar dan seterusnya, tapi dalam masalah wilayah nikah untuk anak perempuannya, dia pilihkan hal yang cocok, hal yang merupakan kemaslahatan dan kebaikan untuknya. Kalau misalnya itu terpenuhi, maka terpenuhi makna dari adalah. Iya. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan wali itu adalah seorang yang rasyid. Seorang yang rasyid. Nah, dan rasyid sudah berlalu ya, adalah orang yang baik di dalam perbuatannya. Nah, bukan orang yang safih. Iya. Selesai sudah 5 syarat seorang dikatakan sebagai apa? Sebagai wali. Kemudian pembahasan berikutnya, keharusan 2 saksi. Kata Ibnu Qudamah, wa syahidaini minal muslimin. Dan harus ada 2 saksi dari kaum muslimin. Dan ini berdasarkan hadits la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Jadi syaratkan ada 2 saksi yang adil. Dan telah syah dari sejumlah sahabat, mereka mempersyaratkan 2 saksi ini. Tentang masalah 2 saksi, apakah dia adalah hal yang diwajibkan di dalam nikah, hal yang merupakan syarat nikah, atau itu hanya merupakan perkara yang disunnahkan saja. Ini ada 2 pendapat di kalangan fuqaha. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ini adalah syarat keabsahan nikah, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Dan ini pendapat orang-orang Hanafiyah dan orang-orang Syafi'iyah. Dan demikian pula dipegang oleh sejumlah sahabat, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan selainnya. Ya. Baik. Dan mereka berdalilkan dengan hadits ini. La nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Jadi syaratkan 2 saksi yang apa? 2 saksi yang adil. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Lajnah Daimah dan selainnya. Ya, ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa perwalian 2 saksi itu adalah hal yang disunnahkan saja, tidak masuk ke dalam hal yang diwajibkan. Ya, tapi pendapat ini saya kira adalah pendapat, walaupun dia berdalilkan juga dengan dalil-dalil yang bagus, hanya saja pendapat yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini lebih kuat dan lebih mendekati apa? Mendekati konteks dari hadits wasyahidai adilin, harus ada 2 saksi yang adil. Ya, baik. Selain daripada itu, kalau kita melihat di masa sekarang ini, ya, adanya bentuk-bentuk bergampangan di dalam nikah, ya nikah-nikah siri. Nah, yang mengetahui hanya 2 orang saja, perempuan dan laki-laki. Tidak ada dan walinya, tidak ada saksi yang mempersaksikan. Ini dari hal-hal yang menimbulkan banyak kerusakan. Dari perkara-perkara yang menimbulkan banyak kerusakan. Ya, karena itu mempersaksikannya, berpendapat dengan pendapat bahwa diharuskan 2 saksi sebagaimana pendapat jumhurul ulama, ini dari hal yang hendaknya dipegang di dalam pembahasan ini. Baik. Jadi diharuskan ada 2 saksi. Kemudian yang ketiga, urutan wali yang paling berhak menikahkan. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan wa aulan nas bitazwiji al-hurrati abuha thumma abuhu wa in ala. Ya, yang paling berhak menikahkan seorang perempuan adalah ayah si perempuan itu. Nah, sebab si ayah dia adalah dari asabah yang paling sempurna, paling dekat dari si perempuan. Dan tentunya keberadaan ayah dari anak, ya, itu akan lebih sempurna daripada yang lainnya. Dari sisi kasih sayangnya dan dari sisi dia memikirkan maslahat terbaiknya untuk anaknya. Kemudian setelah ayah adalah ayahnya ayah. Itu siapa? Kakek. Wa in ala, dan terus ke atas. Kalau ada kakek buyutnya, dia berhak setelah itu. Nah, didahulukan kakek di atas anak dan saudara, karena kakek ini kedudukannya seperti siapa? Seperti ayah. Kemudian kata beliau, thumma ibnuha, kemudian anaknya. Iya. Thumma ibnuhu, kemudian anaknya anak. Jadi
anaknya dia sendiri dan boleh juga cucunya. Wa in nazal, dan turun ke bawah. Turun ke bawah. Ya, baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma yali al-aqrab min asabatiha." Ya. Kata beliau, "Wa in nazal tsumma al-aqrabu fal-aqrabu min asabatiha." Kemudian setelah itu adalah yang terdekat, kemudian terdekat dari asabanya. Maka dilihat siapa yang terdekatnya dari asabanya, itulah yang paling berhak untuk menikahkannya. Jadi di sini penulis menyebutkan bahwa yang dilihat setelah itu yang paling kuat taksibnya setelah ayah dan anak. Karena memang dimulai dari ayah, kemudian anak. Sebab ini usul dan furu. Usul dan furu. Nah, jadi dilihat yang paling kuat dari ashabanya. Ya, kalau dilihat yang paling kuat dari ashabanya adalah siapa? Saudara laki-lakinya, kemudian pamannya dari pihak ayah. Dan saudara laki-laki didahulukan saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Kemudian saudara laki-laki yang seayah dan saudara laki-laki yang apa? Seibu. Kemudian setelah saudara laki-laki masuk anak dari saudara laki-laki. Kemenakannya. Ya, kemenakan saudara laki-laki. Kemudian kemenakan saudara laki-laki yang seayah dan seibu. Kemenakan untuk saudara laki-laki hanya dua ya. Saudara laki-laki yang seayah dan seibu dan saudara laki-laki yang seayah saja. Kemudian berikutnya anak dari saudara laki-laki, kemenakan. Kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu dan kemenakan dari saudara laki-laki yang seayah saja. Kemudian paman. Iya. Kemudian pamannya, ya dimulai dari paman yang seayah dan seibu, kemudian paman yang seayah saja. Ya, demikian seterusnya ya. Maka dimulai dari yang terdekat, kemudian yang terdekat darinya. Nah, setelah ashabah siapa? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Tsumma mu'tiquha." Kemudian yang membebaskannya. Setelah ashabah, maka yang membebaskannya. Kalau memang dia perempuan yang bebas ini tadinya seorang budak, maka yang membebaskannya itu yang paling berhak untuk menikahkannya setelah ashabah. Ya, jadi kelihatan di sini ya, hal yang berkaitan urutan secara warisan yang didahulukan. Baik, kalau tidak ada, kemana urusannya? Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Baik. Atau sebelum itu beliau berkata summa mu'tiqah, kemudian membebaskannya, summal aqrabu fal aqrabu min asabatihi. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat dari asabah si yang membebaskan perempuan tersebut. Summa sultan. Kemudian adalah sultan, ya, pemimpin kaum muslimin atau siapa yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin. Nah, dan di negeri kita ini yang ditunjuk oleh berkaitan dengan pernikahan itu ada kantor urusannya tersendiri, disebut dengan nama apa? KUA. Dan KUA itu mengangkat orang-orang yang diizinkan untuk menikahkan, yang disebut dengan apa? Imam-imam nikah. Maka mereka ini boleh untuk menikahkan. Boleh untuk menikahkan dengan proses dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam hal ini. Maka mereka disebut sultan. Ya. Kenapa sultan? Sebab Rasulullah SAW bersabda, "As-sultanu waliyu man la waliyalah." Sultan itu adalah wali orang yang tidak memiliki wali. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, setelah itu siapa yang berhak? Kata beliau, "Wa wakilu kullu wahidin min haula yaqumu maqamah." Ya, baik. Di sini Ibnu Qudamah menjelaskan ya permasalahan lain tentang perwakilan dalam nikah. Ya, sebelum saya pindah, tampak dari sini bahwa wali itu ini ukurannya, ini batasannya yang dikatakan wali. Nah, jadi tidak boleh ada seorang misalnya dia bukan wali si perempuan, bukan dari ashabahnya, bukan pula pemerintah, kemudian menikahkan orang dan tidak pula dia diperwakilkan di situ, diperwalikan. Iya. Dan ini dari hal yang keliru, dari perkara yang keliru. Nah, itu dianggap sebagai nikah yang tidak syah.
Baik. Kemudian kata beliau, wa wakilu kulli wahidin min haula, dan wakil setiap dari mereka itu yakumu maqamah. Jadi kalau misalnya si ayahnya sudah menyerahkan, mewakilkan perwalian, maka wakilnya yang paling berhak, sebab dia dari pihak siapa? Dari pihak ayah. Demikian. Maka ini wakilnya boleh untuk menduduki kedudukannya. Iya. Dan ini dari hal yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, dasarnya kenapa boleh orang yang mewakili? Sebab ini adalah akad. Nah, akad itu secara umum boleh untuk apa? Boleh untuk diwakilkan. Kemudian kata beliau, iya. Dan ini pembahasan yang keenam ya. Wali yang jauh tidak boleh menikahkan. Satu wali dekat masih ada. Kecuali pada beberapa keadaan. Kata beliau, wala yasihhu tazwiju ab'ad mawujudi aqrab. Tidak boleh menikahkan, wali yang jauh menikahkan, padahal wali dekatnya ada. Kalau ayah ada, maka tidak boleh anaknya menikahkan apa? Ibunya. Kalau ayahnya ada. Ya, maka diambil wali yang dekat kalau dia ada. Iya. Kalau dia ada. Baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan walinya, dan wali itu adalah wilayah ya. Maka tentunya akan masuk di dalamnya yang paling pertama, yang paling dekat perwaliannya. Iya. Illa yakuna, kecuali Ibnu Qudamah memberikan perkecualian. Illa yakuna sabiyan, kecuali walinya masih kecil. Ya, si perempuan misalnya tidak ada walinya kecuali anaknya dan pamannya. Dan anaknya masih kecil, maka di sini boleh dinikahkan oleh siapa? Oleh pamannya. Ya, boleh dinikahkan oleh pamannya. Baik. Jadi ini keadaan yang pertama. Yang disebut di sini oleh Ibnu Qudamah, kapan boleh seorang perempuan dinikahkan oleh walinya yang jauh. Jadi keadaan yang pertama, kalau wali dekatnya dia masih apa? Masih kecil. Yang kedua, kata beliau, auzail al-aqli. Wali dekatnya hilang akalnya. Dia tidak waras. Ya, kalau tidak waras berarti dia tidak boleh apa? Menikahkan. Keadaan yang ketiga, au mukhalifan lidiniha, atau berbeda agamanya. Kalau ada ayahnya tapi ayahnya kafir, ya, dan saudara laki-lakinya muslim, ya, tidak ada walinya kecuali saudara laki-laki dari pihak muslim, maka yang berhak menikahkannya adalah siapa? Saudara laki-laki. Iya. Baik. Kemudian yang keempat, au adilan laha. Atau wali ini adalah wali yang adil. Wali adil ini artinya harusnya si perempuan itu sudah mendapatkan pasangannya yang cocok. Sudah sekufu dengannya. Ya, dia juga sudah menerima. Jelas ya? Harusnya sudah diterima, tapi walinya tidak mau menikahkan. Dan ini dikatakan adil. Ya. Dan adil itu artinya dia menahan. Wali yang menahan. Dan penahanannya di sini adalah penahanan yang tidak benar. Jelas ya? Jadi kalau ada wali adil seperti ini, maka dinikahkan, boleh dinikahkan oleh wali yang lainnya. Boleh dinikahkan dengan wali yang lainnya. Ya. Tapi ini disyaratkan ya, kalau dinikahkan oleh wali yang lainnya, ya, itu apabila keadaannya memungkinkan. Keadaannya memungkinkan. Nah, karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat kalau wali dekatnya sudah tidak mau menikahkan, maka yang menikahkannya langsung ke pemerintah. Ya, sebab biasanya kalau ayah tidak mau misalnya, kemudian yang menikahkan adalah pamannya, ya, maka nanti akan berkelahi antara si ayah dan siapa? Si paman. Ya, dan ini tidak cocok. Karena itu kalau si ayah misalnya dia tidak mau menikahkan, ini urusannya ke pemerintah. Ya. Maka pemerintah yang memanggil si ayah. Kemudian memerintahkannya untuk menikahkan. Sebab dia tidak ada alasan untuk menahan. Kalau si ayah tidak mau menikahkan, maka pemerintah yang menikahkannya. Nah, begitu
proses yang dilakukan kalau ada wali apa? Wali adil. Ya. Jelas ya? Dan dari keajaiban abad ke-20, ya. Sebagian orang di masa ini kalau ada wali adil katanya seperti ini, maka boleh dia menikahkannya. Datang aja ke ustadz, nanti ustadz yang nikahkan. Ya. Nah ini saya katakan tadi dari keajaiban abad ke-20. Ya, demikian kalau belajarnya sepotong-sepotong hanya sekedar baca saja, tidak mengambil dari guru, ya, akan ada pemahaman yang pasti dia bersendirian, tidak ada yang berpikir ke sana, pemahaman seperti itu. Dan tidak ada dari seorang ulama pun di masa ini memfatwakan seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang apalagi di masa sekarang ini ya, banyak perempuan yang salihah, kalau didamar oleh laki-laki yang salih, ya orang tuanya fasik. Tidak suka kepada orang-orang salih. Dia menolak laki-laki yang salih tersebut. Ini banyak kasus ditanyakan ke Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil. Tidak ada seorang pun di antara mereka memfatwakan bahwa dia nikahkan dirinya sendiri, terpanggil kawannya ke ustadznya sana, dia nikahkan. Tapi urutannya dinikahkan oleh wali, tidak ada walinya maka dia lihat yang terdekat, yang lainnya. Kalau misalnya tidak maka dinikahkan oleh pemerintah. Sebab memang hanya itu yang diizinkan di apa? Di dalam syariat kita. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, keadaan berikutnya dari hal yang diperkecualikan, au ghaiban ghaibatan ba'ida, atau dia gaib. Ya, walinya tidak ada. Sedang gaib bepergian misalnya dengan waktu gaibnya sangat lama. Nah, kalau seperti ini keadaannya tidak apa-apa. Dia pindah kepada apa? Kepada kerabatnya yang dekat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah setelah menjelaskan kapan wali yang jauh boleh, saat wali dekat masih ada. Beliau menerangkan di sini rincian tentang perwalian orang yang berbeda agama. Kata beliau, wala wilayah li ahadin ala mukhalifin lidinihi. Tidak ada wilayah terhadap seorang pun di dalam siapa yang menyelisihi agamanya. Jadi kalau dia berbeda agama, ya, tidak ada wilayah terhadapnya. Kafir tidak boleh menikahkan muslimah, dan muslim tidak boleh menikahkan orang yang kafir, perempuan yang kafir. Nah, baik. Walaupun di masalah muslim menikahkan perempuan yang kafir itu ada silang pendapat ya, telah kita terangkan. Kecuali kata beliau illal muslim, kecuali seorang muslim. Idza kana sultanan, apabila muslim ini adalah seorang sultan. Ya, kalau dia sultan, maka sultan menikahkan siapa saja yang di bawah wilayahnya, termasuk dia nikahkan orang yang kafir. Karena Nabi SAW bersabda, "As-sultanu waliyyu man la waliyalah." Sultan itu adalah wali, orang yang tidak memiliki wali. Nah, itu yang pertama ya, yang diperkecualikan. Yang kedua, au sayyida amah, atau tuan seorang budak. Ya, kalau budaknya misalnya kafir, budak perempuan kafirah, ya, tuannya boleh menikahkan. Sebab tuan ini yang memiliki perwalian siapa? Si budak perempuan. Maka dia yang berhak untuk menikahkannya. Nah, ini dari masalah-masalah yang jelas. Ya. Tidak ada silang pendapat secara global di kalangan para ulama yang mensyaratkan perwalian. Selesai bab ini, kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan fasal.